Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai faktor mengapa MCT akhir-akhir ini naik kembali ya. Untuk membahasnya akan lebih adil dan bijak kalau saya kaitkan dengan masa lalu City dan masa saat ini. Di masa dulu kan City itu lagi agak jeblok ya. Karena di musim lalu kan di Liga Inggris jarak dengan Liverpool itu sudah hampir 20 poin, jauh sekali ya. Tadi apa yang membuatnya berbeda saat ini dan saat lalu itu? Saya ada tiga faktor di masa lalu itu. Pertama, mereka tidak menemukan tandem yang baik untuk maksud saya sepeninggal kompani ya. Ketika ada kompani itu back yang di sisinya itu menjadi ikut baik ya. Tapi setelah kompani hilang ini dua backnya itu di tengah itu tidak begitu padu ya. Mungkin saya rasa komunikasinya buruk. City itu memang ada datang Laporte ya, back ini bagus. Itu pada saat itu Guardiola ingin memasangkan dia dengan John Stones yang memang agak angin-anginan ya. Ya tapi memang hasilnya ya agak kurang stabil. Kadang-kadang ada saja yang membuat blunder, terutama John Stones. Kita ingat ketika lawan Hotspur di semifinal Champions itu John Stones blunder 2 kali, membuat City gagal lolos. Nah itu juga karena performa back City. Jadi satu faktor itu kehilangan kompani ya, belum ada yang menggantikan. Lalu yang kedua adalah posisi tengahnya kosong dulu. Kenapa? Karena City dulu itu ketika mendapat bola itu kan selalu dari kiper dulu. Kiper mengumpan ke back tengah. Di sini mereka menggunakan opsi dua back sayap yang naik ke depan. Dulu itu Walker sama Benjamin Mendy ya. Mainnya sama-sama menyerang. Jadi keduanya itu naik sporadis sampai ke depan garis tengah ya, jauh sekali. Nah di sini karena mereka kekurangan 2 orang, karena syarat membangun serangan di belakang itu 3 orang, maka mereka menggunakan Rodri untuk drop ya. Maksudnya drop itu turun, Rodri sebagai gelandang bertahan, ini drop. Nah ini kan membuat tengahnya hanya Gundogan saja satu. Nah ini jadi problem ketika tim lawan menyerang, ini tidak ada yang mengcover areanya Gundogan. Jadi Gundogan mengcover area yang sangat luas. Jadi ini yang membuat City itu mudah terkena serangan balik karena faktor ini, karena tengahnya itu sudah kosong dan didukung faktor bahwa back sayapnya ini turunnya itu agak lambat menurut saya ya. Jadi ini yang membuat City tersyok-syok di masa lalu. Itu faktor 2. Faktor ketiganya adalah Sergio Aguero. Kenapa? Ketika Aguero di masa lalu itu tidak ada, ketika cedera misalnya, ini penggantinya itu tidak bagus, performanya angin-anginan. Anda mesti lihat ya, buktinya Gabriel Jesus sebagai pengganti Aguero berulang kali dipasang ketika Aguero cedera, ini performanya kurang baik. Kadang menyusahkan lawan timnya sendiri itu. Dia menyanyiakan banyak peluang. Pun ketika yang dipasang itu bukan striker asli. Dulu itu mungkin kalau di masa ini kan kita lagi panas-panasnya Phil Foden. Dulu itu Phil Foden nggak main di sektor depan, dia lebih ke tengah. Kadang-kadang ketika David Silva nggak ada atau De Bruyne nggak ada, dia yang main. Kadang-kadang ketika De Bruyne dan David Silva nggak ada, dia nggak main, kadang-kadang gitu. Tapi Foden dulu itu di tengah. Nah ini membuat ini depannya ini nggak seperti dulu. Dulu Foden belum ada, ya biasa aja. Nah ketika Jesus nggak ada di tengah, di striker tengah itu kan itu siapapun ditaruh nggak bener mainnya. Kayak Mahrez, mungkin Bernardo Silva, Sterling juga pernah, itu nggak pernah bener. Nah ini yang membuat City itu ketergantungan Aguero. Jadi City itu baru bagus kalau Aguero main. Nah ini yang membuat City itu dulu tersyok-syok, 3 faktor itu. Nah kita lalu berkaca kepada sekarang.
di sekarang saya melihat City banyak sekali melakukan perubahan ya. Satu, dari belakang dulu ya. Mereka menemukan Ruben Dias. City membelinya dari Benfica. Back yang menurut saya performanya di musim ini bagus, sangat bagus. Ini dia karakternya keras karena dia dalam suatu artikel ada mantan pelatihnya itu mengatakan dia itu sosok yang sangat keras dan suka mengkomando. Nah ini mengkomando itu kan atribut seorang pemimpin ya, itu sama seperti Kompany yang suka mengkomando. Nah ini penting untuk City. Nah itu Ruben Dias punya itu, dan dia itu Ruben Dias ini mungkin nggak seteknikal Stones ya, tapi dia itu lebih lebih pure defense ya, defensifnya bagus. Jadi ketika pemain bertahan defensifnya bagus, biasanya secara teknikal dia kurang baik. Nah ini Ruben Dias itu karakteristiknya seperti itu. Nah City membutuhkan orang seperti itu. Nah tapi ada ganjalan ya, karena ketika dia bersama Laporte itu awalnya bagus sampai ketika melawan Hotspur. Ini Laporte diganti karena miskomunikasi terus ya, dia akhirnya diganti sampai sekarang itu Stones. Nah Stones itu akhirnya bangkit dari kubur setelah lama nggak tampil, dia main lagi dan performanya dari Ruben Dias ini bagus. Nah ini dua back yang musim ini sangat bagus ya komunikasinya. Stones itu yang biasa membawa bola, dia membangun serangan dari belakang bisa dengan umpan lambungnya, dan Ruben Dias itu lebih untuk menghentikan serangan. Jadi City ini ada sedikit perubahan, di mana ketika City itu City terkena serangan, ini ada sistem libero, di mana libero itu orang paling belakang ya. Jadi kan gini, back sejajar, tapi kalau libero itu jadinya ada yang satu di depan ya, di gini ya. Jadi ini. Nah, ada satu di depan itu, yang di depan itu Ruben Dias, yang di belakang ini Stones. Jadi ini libero membuat satu orang menjaga, satu orang mengcover. Ini dihidupkan lagi sama Guardiola. Yang kedua, faktor lain yang membuat di masa ini City bagus. Faktor yang membuat City bagus adalah di sini ketika membangun serangan itu back sayap-nya nggak naik lagi, tapi ada dua peran ya. Di kanan ini bukan Walker sekarang, Cancelo itu ketika menyerang dia lebih ke tengah sebagai false fullback. False fullback itu back sayap yang dia nggak overlap ke depan, tapi lebih ke arah samping, ke arah tengah ya. Jadi Cancelo itu di tengah ini menutupi dulu kan, Rodri kan ditarik ke belakang. Sekarang Cancelo ya ke tengah, Gundogan-nya memang maju. Nah itu perbedaannya. Jadi Gundogan nggak lagi di tengah sebenarnya, dia lebih ke depan lagi, kayak gelandang serang lah Gundogan sekarang. Nah itu yang membuat City lebih stabil, karena di sisi lain di back kirinya bukan Mendy, karena terlalu nyerang kayaknya nggak cocok, tapi Zinchenko. Kenapa? Karena dengan Zinchenko ketika menyerang itu dia nggak ke depan, tapi dia lebih menjadi 3 back. Kita hitung ya, Dias di tengah Stones dan di kiri Zinchenko. Kenapa? Karena dengan 3 back ini lawan itu akan sulit menembus, karena biasanya lawan itu maksimal 3 orang nyerang ya, terutama kayak tim Liverpool itu 3 orang lah di depan. Nah ini membuat lawan itu akan menghadapi 1 lawan 1, tentu itu akan sulit. Nah ini yang ditambah di tengah ada 2, Rodri tukang pukul dan 1 Cancelo tukang lari. Nah ini sangat baik, kombinasi yang bagus. Jadi 5 orang di depan dan 5 orang di belakang dan 5 orang di depan. Ini kombinasi yang balance, seimbang. Nah, faktor yang krusial ini ya perlu digarisbawahi sebelum video ini berakhir. Ini yang paling krusial ya. Di depan mereka tidak lagi menggunakan 5 orang di mana 2 orangnya back sayap, tapi 5 orang di mana 2 orangnya itu adalah gelandang serangnya. Nah, ini Gundogan dan Bernardo Silva. Gundogan dan Bernardo Silva di musim ini dia lebih maju ke depan menjadi gelandang serang. Sementara yang di sisi sayap ya, ini winger yang paling winger ya, itu wingernya City itu Sterling dan Mahrez ya. Sterling di sisi kiri, Mahrez di kanan, itu berada di garis tepi lapangan. Jadi benar-benar membuat serangan City itu lewas. Jadi itulah kenapa City
sulit ditebak ya, karena serangannya itu ada 5 variasi. Nah, itu yang membuat City itu serangannya banyak tipenya. Nah, setelah itu adalah di sini ketika City menyerang, Gundogan itu yang drop, dia yang ke belakang. Di sini Bernardo Silva free roll, dia bisa muter-muter cari bola. Bernardo Silva ini bebas. Makanya kenapa kita lihat Bernardo Silva itu posisinya nggak terlalu jelas, tapi memang untuk mengecoh aja. Tapi di sini yang berperan Gundogan. Ketika Gundogan membawa bola, di sini Gundogan bisa mengoper lagi kemana saja. Dia tuh seperti David Silva sekarang ya, perannya bener-bener yang mengatur bola itu dia. Kita kan sering lihat bahwa Gundogan itu yang sering memegang bola, bukan lagi Bernardo, karena di sini Bernardo perannya dikurangi, lebih kepada untuk mengecoh pemelawan dan untuk membuat variasi di tengah aja ya. Bernardo lebih sederhana mainnya, nggak banyak dribble kayak dulu. Nah, ketika Gundogan ini drop ke tengah, maka di depan itu, di tengah ini kita bisa melihat bahwa City tidak lagi menggunakan striker, tapi di sini ada satu bocah, satu orang, Phil Foden, itu luar biasa. Ketika dia bermain di tengah, dia kadang-kadang bermain di striker tengah, false nine. Kadang-kadang juga di sayap kanan karena kaki kirinya kiri. Jadi dia hidup di situ. Foden bagus sekali di sini. City itu benar-benar muter ya. Dia menggunakan advance strategi 1 itu wing rotation. Wing rotation itu di area sayapnya itu menggunakan segitiga, kayak Anda main kucing-kucingan loh. Itu muter kayak gini, kayak pendulum. Nah, gini terus. Kadang-kadang itu yang di paling belakang itu Gundogan, kadang-kadang nanti Sterling yang ke tengah, atau kadang-kadang Sterling yang di belakang, Gundogan yang masuk ke tengah. Nah, itu namanya wing rotation. Ada perputaran posisi lah ya. Itulah membuat City serangannya sulit ditebak. Sudah 5 orang menggunakan wing rotation lagi, muter-muter. Jadi permainannya City itu variatif. Nah, ini membuat City bagus. Nah, di sini ketiadaan Aguero bisa diatasi dengan Guardiola menemukan taktik di belakang 5 orang dengan fullbacknya nggak naik, di mana Zinchenko back kirinya menjadi back tengah dan Cancelo back kanannya menjadi gelandang bertahan, dengan Rodri ya 2 orang gelandang bertahan di belakang. Itu bagus. Dan di depan 5 orang dengan Gundogan sebagai gelandang serang dan Bernardo Silva sebagai striker bayangan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Itulah kenapa City musim ini meledak ya. Ini jasanya Guardiola, memang otak orang itu pintar, encer sekali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.